Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan mempelajari hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang hukum perbandingan massa. Di antaranya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, kemudian hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan volume, yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Pertama, kita akan membahas dulu hukum Gay-Lussac. Pada tahun 1808, seorang kimiawan Prancis yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac melakukan studi tentang gas dengan pengukuran kuantitatif terhadap gas hidrogen dan oksigen dengan menghasilkan uap air. Nah, hasil pengujian tersebut seperti yang tertera di tabel ini, dari percobaan pertama untuk volume gas yang direaksikan dan volume uap air yang terbentuk. Nah, dari tabel kita perhatikan percobaan pertama. Volume gas hidrogen yang direaksikan sebanyak 2 liter, gas oksigen 1 liter, uap air yang dihasilkan adalah 2 liter. Perbandingan volume gas 2:1:2. Nah, ini sudah sederhana, ya. Kemudian pada percobaan kedua, 4 liter gas hidrogen, kemudian 2 liter gas oksigen, menghasilkan 4 liter uap air. Dengan perbandingan volume gas tersebut 4:2:4. Nah, jika disederhanakan menjadi 2:1:2. Kemudian pada percobaan ketiga, 6 liter gas hidrogen dan 3 liter gas oksigen menghasilkan 6 liter uap air. Sehingga perbandingan volume gas tersebut adalah 6:3:6. Jika disederhanakan menjadi 2:1:2. Nah, kita perhatikan dari perbandingan volume gas hidrogen, oksigen, dan uap air. Seluruhnya menghasilkan perbandingan yang bulat dan sederhana, 2:1:2. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini yang dirumuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac yang dikenal dengan hukum perbandingan volume. Sehingga dari rumusan tersebut di atas bisa dibuat perbandingan koefisien dalam reaksi kimia sama dengan perbandingan volume pada suhu dan tekanan yang sama. Dan ini bisa disederhanakan lagi menjadi rumusan volume gas X dibagi dengan volume gas Y sama dengan koefisien gas X dibagi dengan koefisien gas Y. Nah, sekarang kita perhatikan data percobaan volume gas yang direaksikan dan volume gas yang dihasilkan, agar kita bisa membuat perbandingan volume gas tersebut. Nah, yang pertama kita perhatikan klorin dan hidrogen. Masing-masing adalah 3 liter yang direaksikan, menghasilkan hidrogen klorida sebanyak 6 liter. Dan ini bisa kita buat perbandingan volumenya adalah 3:3:6. Ya, masih bisa kita sederhanakan ini menjadi 1:1:1.
2. Nah, dengan perbandingan volume 1 banding 1 banding 2, ini adalah bilangan bulat yang sederhana. Kemudian yang nomor 2, nitrogen dan hidrogen. Di mana nitrogen sebanyak 1 liter, hidrogen 3 liter. Dengan menghasilkan amonia sebanyak 2 liter. Dan di sini kita buat perbandingannya. 1 banding 3 banding 2. Ya. Nah, apakah ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Tidak. Karena 1 banding 3 banding 2 adalah bilangan bulat yang paling sederhana. Ingat ya, tidak boleh dalam bentuk desimal atau pecahan. Perhatikan di sini perbandingan volume 1 banding 1 banding 2. Dan untuk nomor 2 itu 1 banding 3 banding 2. Jadi terbukti di sini hukum perbandingan volumenya pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal berikut. Salah satu komponen gas LPG yang biasa digunakan dalam kegiatan rumah tangga adalah gas propana atau C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menurut reaksi C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Jika reaksi ini memerlukan 3 liter gas oksigen, berapakah volume C3H8 yang bereaksi dan gas-gas lain yang dihasilkan? Jadi, yang pertama kali kita lihat adalah reaksi ini. Nah, reaksi ini diperhatikan sudah ada masing-masing koefisien. Nah, kita lihat reaksi ini sudah setara. Maka kita lanjut untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita lihat yang diketahui di sini adalah volume gas oksigen. Itu sebanyak 3 liter. Kemudian yang ditanya yang di sini yang pertama adalah volume C3H8. Kemudian gas yang dihasilkan. Nah, kita lihat di sini yang dihasilkan di sini adalah CO2 dan H2O. Berarti yang ditanya juga volume CO2 dan volume H2O. Nah, ketiga-tiga senyawa ini ditanya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang pertama adalah volume gas dari C3H8. Nah, ingat rumusnya tadi, volume gas X berarti volume X per volume Y sama dengan koefisien X per koefisien Y. Nah, di sini kita misalkan X ini adalah volume C3H8. Maka volume C3H8 per volume dari Y yang diketahui. Ya. X itu C3H8, ini kita misalkan dengan X, dan ini Y-nya. Nah, 3 liter sama dengan koefisien C3H8. Nah, 1 per 5. Sehingga volume dari C3H8 itu sama dengan 3 per 5 atau sama dengan 0,6 liter. Nah, ini adalah volume dari C3H8. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan volume CO2. Volume CO2. Nah, ini sama, berarti kita cari
menggunakan volume yang diketahui dari volume oksigen. Sama dengan koefisien O2, koefisien CO2 per koefisien O2. Jadi volume CO2 sama dengan 3/5 kita kali 3. Ya, sama dengan 9/5. Nah, kalau 9/5 berarti di sini 1,8 liter. Nah, ini adalah volume dari CO2. Nah, sekarang kita cari volume H2O per volume O2 sama dengan koefisien H2O per koefisien dari O2. Jadi volume H2O itu sama dengan koefisien H2O 4/5 koefisien dari oksigen kita kali 3 liter. Ini sama dengan 12/5 atau 2,4 liter. Nah, jadi untuk volume yang dihasilkan sudah kita peroleh seluruhnya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.